apa saja perannya nanti. Kemudian nanti kita akan melihat bahwa tanah itu terutama dalam menyediakan hara sama air ya, untuk metabolisme dan sebagai tempat tumbuh secara alamiah tanaman itu akan tumbuh di tanah ya. Kenapa? Tadi karena di situ ada air dan di situ ada unsur hara ya yang diperlukan oleh oleh tanaman ya untuk tumbuh dan berkembang. Semua pernah lihat tanah kan? Ya. Jadi ini kalau kita lihat yang disebut tanah kira-kira ya seperti itu ya. Dan Anda mungkin akan bisa juga melihat tanah yang secara kasat mata itu berbeda antara di satu tempat dengan tempat lain ya. Dan Anda kalau memegang tanah juga akan berbeda ya. Kerasnya, kemudian lembutnya itu juga berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Ya. Jadi kalau kita berbicara tanah, sebetulnya tanah itu sangat bervariasi. Tidak ada tanah yang sama antara satu tempat dengan tempat lain. Ya, karena banyak faktor nanti yang berpengaruh yang menyebabkan tanah itu berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Ya, jadi kenapa kita belajar tanah di sini? Karena kita nanti akan menyadari bahwa tanah itu sesuatu yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Dan ketika berbeda-beda, maka juga ada tanaman. Ya, jadi kita bisa melihat seperti ini. Ini warna tanah yang kalau kita lihat di foto ini hanya satu sampel. Ya. Tapi mungkin misalnya tanah di tempatnya siapa Mutiara Lutfi itu berbeda dengan tanah di tempat Salman Rabbani misalnya. Kalau Anda melihat tanah di depan rumah Anda itu bisa aja berbeda, tidak sama seperti ini. Ya. Kenapa berbeda-beda itu nanti kita akan melihat penyusunnya sama tapi jumlahnya berbeda. Ya, itu nanti yang menyebabkan tanah itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Ya. Tadi di kelas yang satu lagi saya menanyakan, Anda pernah tidak jalan sampai ke daerah Banyuwangi misalnya, atau sampai daerah Situbondo gitu misalnya. Ada yang orang Jawa Timur, kakek neneknya orang Jawa Timur, ada? Nggak ada. Ini kakek neneknya orang mana? Orang sekitar Jakarta, sekitar Jabodetabek. Ya, tidak ada yang jauh-jauh. Atau Anda pernah jalan-jalan sampai ke Bali misalnya, naik kendaraan darat, tidak naik tidak naik pesawat misalnya. Pernah? Enggak juga. Ya, Anda kalau jalan sampai ke daerah sana, nanti Anda akan melihat warna tanahnya beda. Kalau di daerah Situbondo ke timur sana itu warna tanahnya itu hitam. Ya. Berbeda dengan tanah di tempat kita. Ya. Jadi kenapa demikian itu karena memang pembentukannya itu berbeda ya antara satu tempat dengan tempat lain. Ya. Oke, tapi nanti coba kita coba kita uh, lihat ya kenapa bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Dan tadi karena tanah ini sangat beragam, maka sebetulnya sulit untuk mempelajari tanah dengan cara yang paling sederhana dan menghasilkan hasil yang baik. Ya. Sulit kita menentukannya. Sebentar ya.
Mohon maaf. Jadi karena tadi saya mengatakan tanah itu sangat variatif, sangat banyak macamnya, gitu ya, sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi untuk mempelajari tanah ini dengan mudah, untuk mempelajari tanah ini dengan cara yang sederhana itu sulit. Ya, meskipun nanti di sini kita dipaksa untuk melihat dari kacamata yang sederhana saja. Ya, meskipun dilihat sederhana saja, rumit, ya. Sehingga saya minta Anda bisa memperhatikan kuliah tanah ini dengan lebih cermat, gitu, supaya tidak apa istilah anak sekarang itu tidak gagal fokus, gitu ya, untuk tanah, ya. Oke. Sekarang kita lihat definisi dulu, ya. Definisi tanah. Definisi tanah itu adalah lapisan permukaan bumi yang, gitu ya. Ya kan tanah itu yang ada di muka bumi, ya. Jadi sebetulnya tanah itu adalah bentuk dari hasil sebuah proses yang kita sebut dengan pedogenesa. Pedo itu tanah, genesa itu genesis. Genesis itu artinya pembentukan. Jadi pedogenesa itu adalah proses pembentukan tanah, ya. Dan proses itu sebetulnya terjadi selama jutaan tahun. Kalau Anda belajar tentang geologi, Anda belajar tentang geografi waktu di SMP dan di SMA, maka Anda akan belajar bahwa pada awalnya muka bumi ini terbentuk dari apa? Dari apa? Muka bumi ini pertama kali terbentuk dari apa? Dari gas, Pak. Gas, terus jadi apa? Jadi kalau Anda teori Immanuel Kant misalnya, ya. Oh, tadi Astria mengatakan terbuat dari gas. Jadi berdasarkan teorinya Kant itu sebetulnya bumi ini dulunya itu gas, kumpulan gas yang kemudian berputar, berpilin, akhirnya memadat, ya. Kemudian jadi batuan, dan batuan itu kemudian mengeras, ya, dan karena proses alam, ya, yang terjadi secara terus-menerus, ada pendinginan, ada pembasahan, dan ada pengeringan, ya. Prosesnya itu terjadi terus silih berganti sehingga batu itu bisa pecah. Batu itu pecah kemudian bisa terurai, jadi bagi yang lebih halus. Dan proses itu disebut dengan pedogenesa. Jadi tanah itu adalah proses batuan beku yang ada di muka bumi itu jadi tanah. Jadi jangan membayangkan proses itu terjadinya 100 tahun atau 1000 tahun, itu selama jutaan tahun, ya. Sehingga nanti di muka bumi itu ada tanah, ya. Jadi itu teoritiknya seperti itu, ya. Suhu muka bumi juga menjadi lebih dingin, gitu ya. Itu teorinya seperti itu, ya. Saya tidak belajar tentang geologi, tapi Anda harus baca dan harus bisa memahaminya sebagai sebuah proses pembentukan tanah, ya. Dan tanah itu nanti secara fisik itu tempat tumbuhnya dan berkembangnya akar tanaman, ya. Yang nanti secara kimia itu akan menjadi penyuplai hara atau air, ya, atau nutrisi, ya. Jadi di dalam tanah itu nanti ada unsur-unsur hara yang penting yang diperlukan oleh tanaman, ya. Di bagian akhir nanti kita akan belajar tentang hara itu apa, ya, dan fungsinya apa, gitu ya. Oke. Nah, di sini diberikan contoh yang misalnya bermanfaat itu NPK, CAMG dan seterusnya, itu unsur hara, ya. Dan unsur hara ini dilakukan oleh tanaman untuk proses metabolisme, sehingga tanaman bisa tumbuh dan berkembang, juga bisa menghasilkan panen misalnya, ya.
Nah, unsur hara juga penting untuk menyediakan zat yang diperlukan oleh biota tanah. Biota tanah itu bisa jamur, bisa bakteri, ya, bisa hewan dan macam-macam. Ya, kita tidak berbicara yang lain-lain, tapi kita berbicara tentang tanahnya saja. Mungkin nanti dengan jamur, dengan bakteri. Ya. Ini yang nanti akan akan merubah unsur hara itu menjadi bisa diambil oleh tanaman yang kita sebut dengan produktivitas. Ya. Sehingga nanti dihasilkan panen yang baik. Jadi kenapa misalnya ketika orang menanam tanaman itu untuk pangan, untuk obat, untuk perkebunan maupun untuk hutan, untuk kayu, orang harus memilih tanah yang baik, tanah yang subur. Nah, tanah yang baik, tanah yang subur itu tanah yang mana? Ya, nanti kita akan kaji di sini. Ya. Oke. Ini tanah dulu sedikit ya. Jadi tadi kalau kita melihat tanah, kemudian kita ambil segenggam tanah seperti ini. Ya. Jadi Anda misalnya ngambil sebongkah tanah di depan rumah Anda. Ya. Ini Anda bayangkan ya, Anda ngambil sebongkah tanah dari depan rumah Anda. Kemudian Anda amati tanah itu. Ya. Maka dari sebongkah tanah tadi, ya, sebetulnya tidak semuanya padat. Ya, dari bongkahan tanah tadi tidak semuanya padat. Tidak semuanya ini padatan. Karena di antara tanah ini, itu 50%-nya nanti sebetulnya itu rongga. Bisa Anda bayangkan di situ ada rongga. Bisa tidak? Dari sebongkah tanah itu sebetulnya 50% atau setengah dari bongkah itu sebetulnya itu rongga udara. Bisa dibayangkan tidak? Bisa, Pak. Bisa ya. Itu rongga rongga ya. Ada rongga itu nanti berisi udara dan berisi air. Tapi tidak seluruhnya. Ya. Udara sama air itu cuma 20-30% saja. Ya. Selainnya kosong. Ya. Isinya seperti itu. Ya. Ya hampir 50% lah kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Dan yang setengahnya lagi itu baru bahan padatan. Tadi ya, dari sebongkah tadi separuhnya itu rongga, separuhnya lagi berarti padat, bahan padat. Ya. Dan dari bahan padat tadi itu 45%-nya itu mineral. Dan 5%-nya kira-kira itu bahan organik. Ya. Jadi tadi kalau ada sebongkah tanah, di tanah itu separuhnya itu rongga, separuhnya lagi bahan padatan, dan dari bahan padatan itu kira-kira 45% mineral dan 5% itu bahan organik. Meskipun ini sangat bervariasi lagi. Ini hanya harga rata-rata. Jadi ketika kita melihat secara rata-rata seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Misalnya bahan organik. Ya. Di satu tempat bahan organiknya mungkin nggak ada, nol. Tapi di tempat lain mungkin bahan organiknya banyak, bisa sampai 95%. Ya. Nah, kita berbicara seperti ini hanya berbicara secara umum, berbicara secara rata-rata. Ya, tapi pada banyak kasus tidak berlaku. Ya, pada banyak kasus bisa saja sangat menyimpang dari itu. Ya, sampai contoh misalnya gambut. Gambut itu adalah tanah, sebetulnya bukan tanah ya, adalah suatu badan yang didominasi oleh sisa tanaman. Tahu pernah dengar gambut nggak? Di mana Anda pernah dengar gambut itu di daerah mana kira-kira? Di mana kira-kira gambut?
Daerah Riau, Pak. Daerah Riau. Iya, betul. Ada di daerah Riau. Lagi di tempat lain? Di Kalimantan, Pak. Iya, di Kalimantan. Di Kalimantan itu banyak gambutnya. Kira-kira ada nggak beda gambut Riau sama gambut Kalimantan? Beda, Pak. Kira-kira apa bedanya, Julia? Seingat saya kandungan mineralnya beda, Pak. Makanya eh, kan banyak di daerah Riau tuh banyak tumbuhan kelapa sawit ya, Pak. Dan di Kalimantan pun mau dibikin seperti itu, banyak lahan, pembukaan lahan untuk kelapa sawit, tapi ternyata kelapa sawit di daerah Riau itu jauh lebih menghasilkan dibandingkan Kalimantan. Ternyata ada perbedaan kandungan mineralnya, Pak, setahu saya. Mohon koreksinya, Pak. Nih, iya, artinya sebagian sudah benar tadi yang disampaikan oleh Yulia, ya, bahwa ada perbedaan antara gambut di Riau dengan gambut di Kalimantan. Ya, perbedaan yang paling utama itu adalah ketebalan gambutnya. Kalau di Riau itu gambutnya tipis, gambutnya mungkin kurang dari 1 meter, ya, tebalnya. Jadi nggak tebal sekali. Sedangkan di Kalimantan itu bisa sampai 10 meter gitu tebalnya. Jadi tebal sekali. Dan ini tadi yang dikatakan oleh Yulia bahwa sangat berpengaruh pada tanaman sawit misalnya. Di Riau, sawit itu ditanam di gambut yang dangkal, gambut yang tipis, sehingga akar sawit itu bisa mencapai akar tanah mineral. Akarnya sampai ke tanah yang kita sebut tanah. Tadi gambut kan bukan tanah kan, gambut itu sebetulnya sisa tanaman ya. Nah, kalau di Kalimantan itu akar sawitnya nggak bisa menembus gambut karena terlalu dalam mencapai tanah mineral. Nah, kita tahu bahwa gambut itu kan sisa tanaman, dia bukan mineral. Ya, jadi dia tidak punya unsur hara. Kalau toh punya unsur hara itu nggak banyak, sedikit. Tapi tanah mineral itu banyak unsur haranya. Sehingga sawit di Riau itu bisa mengambil hara dari tanah mineral. Tapi sawit kan karena gambutnya tebal itu nggak bisa menjangkau mineral yang ada di tanah di bawahnya. Sehingga ini beda hasilnya di Riau itu baik tumbuhnya, tapi di Kalimantan tidak demikian karena yang di Riau tadi yang pertama bisa mendapatkan unsur hara. Ya, sedangkan sawit yang ada di Kalimantan itu tidak mendapatkan mineral sehingga dia tidak tumbuh dengan baik meskipun di situ banyak air. Jadi itu beda gambutnya. Dan gambut ini sisa tanaman bisa menjadi kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa hasilkan gambut? Kira-kira ada yang pernah baca gambut itu sisa tanaman yang tidak terurai secara sempurna. Tanaman kalau jatuh kan ada orang yang sengaja menguraikan sisa tanaman kan, itu untuk apa? Untuk menghasilkan apa? Kompos bukan, Pak? Iya, untuk menghasilkan kompos. Jadi
kalau tanaman itu sengaja, ya, maka tujuan kompos itu yang sudah terurai secara sempurna. Tapi gambut itu bagian tanaman yang belum terurai secara sempurna. Kompos itu yang bantu membuat kompos ya, Pak? Siapa? Yang kita pakai untuk membuat kompos. Kita butuh pakai apa sih kalau? Bakteri. Iya, kan biasa orang membuat kompos namanya EM. EM itu apa sih sebetulnya? Kata dari apa ya? Dari itu sebetulnya sebuah formula mekanisme itu untuk memfermentasi sampah misalnya gitu.